Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep dasar pengukuran dalam mata kuliah pengukuran besaran listrik. Pengukuran itu pada dasarnya itu merupakan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi dari suatu benda atau suatu keadaan atau proses, atau untuk mengatur sesuai dengan informasi yang diinginkan. Untuk melaksanakan tersebut, maka dibutuhkan bantuan berupa alat. Dalam hal ini dikatakan sebagai alat ukur dan instrumen. Itu diperlukan untuk mentransformasikan informasi tersebut secara kualitatif dan secara kuantitatif untuk ditanggapi oleh indera manusia. Mengukur itu pada hakikatnya membandingkan suatu besaran yang belum diketahui besarannya dengan besaran lain yang diketahui besarannya. Adapun manfaat untuk pengukuran itu adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data guna mengambil keputusan selanjutnya. Dan alat ukur yang baik itu setidaknya itu mengandung informasi besaran-besaran yang diukur sesuai dengan kondisi real atau kondisi sebenarnya. Instrumen itu sendiri merupakan bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau alat fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data. Pada alat ukur itu sendiri, instrumen itu merupakan sebuah peralatan yang mempunyai fungsi yang sangat kompleks dan tersusun dari beberapa sistem dalam sebuah sistem pengukuran. Pertama itu adalah komponennya itu berupa transducer atau sensor. Ini sebagai komponen pengindra, artinya nanti yang bisa merubah besaran-besaran fisik itu nanti akan dibaca oleh komponen pengindra. Yang kedua adalah pengkondisian sinyal atau sinyal conditioning. Itu fungsinya adalah untuk mengolah sinyal-sinyal ya, yang misalkan dalam transducer atau sensor tersebut sinyalnya sangat kecil sekali sehingga dibutuhkan rangkaian amplifier untuk menguatkan sinyal tersebut sehingga nanti dapat dibaca oleh manusia. Atau pada saat transducer mengukur nilai-nilai tertentu, biasanya nanti terdapat noise ya, yang sifatnya nanti akan membuat rancu dari hasil penginderaan dari transducer atau sensor. Oleh karena itulah nanti di dalam sinyal conditioning atau penggunaan sinyal itu ditambahkan sebagai filter agar noise tersebut dapat diredam. Kemudian komponen selanjutnya adalah unit keluaran analog. Ini biasanya adalah berupa jarum, walaupun mungkin tidak berupa jarum, biasanya nanti ada berupa sebuah metering ya, atau juga mungkin dalam teknologi sekarang nanti untuk pengeluaran tidak berupa analog tapi berupa perangkat digital atau bahkan sebuah layar monitor, sehingga besaran-besaran yang dibaca oleh pengindra itu nanti dapat diketahui oleh yang mengamati nilai tersebut. Ya, secara sederhana nanti bentuk dari sebuah instrumen alat ukur itu sebagaimana di dalam blok ini ya, berarti nanti akan terdiri masukannya itu adalah besaran-besaran fisik yang akan diukur, fisik atau mungkin biologi atau kimia. Kemudian nanti akan dibaca oleh transducer tersebut nanti akan mengeluarkan sinyal
Sinyal tersebut kemudian nanti akan dikondisikan. Nah, dengan sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal ini sebagaimana tadi disampaikan bisa nanti dikuatkan atau bahkan nanti bisa agak diturunkan atau diberikan sebuah filter untuk mengurangi noise ya, di dalam pengukuran. Selanjutnya adalah nanti berupa penunjukan nominal dari masukan yang diukur ya, berupa nanti jarum analog atau juga berupa meteran atau mungkin berupa nanti yang konsepnya digital berupa monitor. Satuan dan standar dalam pengukuran. Ilmu pengukuran itu merupakan bagian integral dari sebuah ilmu fisis ya, karena ini berkaitan dengan hukum-hukum fisis. Untuk menerapkan nilai dari beberapa besaran yang bisa diukur itu harus diketahui dulu nilai dan satuannya itu apa, karena dalam proses mengukur itu kan banyak sekali ya objek yang dijadikan akan diukur itu apa, itu banyak sekali, sehingga perlu namanya satuan dan standarnya. Dan jumlah biasanya ditulis dalam bentuk angka-angka, sedangkan satuannya menunjukkan nilai dari besarannya. Nah, dalam sistem satuan itu sendiri nanti terdiri dari dua. Pertama ada CGS yaitu cm, gram, dan second. Yang kedua adalah MKS, meter, kilogram, dan second. Sistem satuan yang pertama yaitu sistem CGS, dan ini disebut juga sebagai satuan praktis karena ini merupakan satuan dasar yang paling utama dari sebuah sistem pengaturan, sistem pengukuran. Nah, sebagai contoh misalkan saya ambilkan di sini hanya untuk yang digunakan dalam ukuran besaran listrik, misalkan ada arus listrik ya, nanti satuannya adalah ampere, simbolnya arus listrik adalah I, satuannya adalah ampere, maka di sini nanti untuk penulisan satuannya A kalau misalkan disingkat, untuk tegangan berarti volt, simbolnya V, begitu pula untuk satuan pengukurannya adalah besarnya V, tahanan juga sama, sampai dengan nanti muatan listrik. Nah, mengapa kok adanya penstandaran dari sebuah satuan? Nah, di sini adalah tujuannya agar dalam proses mengukur sebuah besaran listrik itu terjadi sebuah keseragaman di dalam menentukan sebuah satuan ukur tertentu. Sistem satuan yang kedua adalah MKS ya, meter kilo second, itu merupakan pengembangan dari sistem satuan dari CGS. Sebagai contoh, ini merupakan kalau misalkan dalam fisika ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kurang lebih ini nanti adalah merupakan bagian di dalamnya, karena satuan sistem MKS itu merupakan satuan yang sifatnya kompleks. Misalkan luas ya, luas itu meter persegi, di mana luas itu terdiri dari meter ya, dikalikan dengan meter dikali meter sehingga nanti meter kuadrat. Atau misalkan saya ambilkan dalam satuan daya ya, daya itu P, simbolnya adalah P sama dengan V dikalikan I, berarti ketika tegangan dikalikan dengan arus ya, maka nanti akan menghasilkan daya. Di sini nanti melahirkan satuan baru yang namanya watt dan lain sebagainya. Itu. Nah, selanjutnya adalah metode pengamatan pengukuran. Dalam pengamatan pengukuran itu nanti terdapat beberapa metode yang saya sampaikan di sini, ada 5 metode. Yang pertama adalah metode langsung. Ini maksudnya adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melihat skala dari alat ukur. Contohnya adalah mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Ini tentunya ini termometer yang analog ya, berarti dengan melihat kalau dalam termometer analog itu kan menggunakan air raksa itu ya, sehingga perubahan dari skala terhadap air raksa itu nanti menunjukkan seberapa besar suhu yang terdapat di dalam termometer sendiri. Artinya bisa dilihat secara langsung berapa suhunya melalui perubahan air raksa yang terdapat di dalam termometer tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode tidak langsung. Ini adalah metode mengukur besaran lainnya di mana pengamatan dilakukan secara tidak langsung. Maaf, ini maksudnya tidak langsung ya. Ini contohnya adalah mengukur jangkauan maksimum dan waktu maksimum untuk mendapatkan titik puncak pada gerakan parabola. Jadi mengukur sebuah tinggi maksimum ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan. Mengapa itu dikatakan sebagai tidak langsung? Karena tidak secara langsung mengukur
berapa bola ketika dilemparkan ke atas, tingginya mencapai berapa dan waktu yang dibutuhkan berapa, tetapi menggunakan mekanisme perhitungan ya secara tidak langsung. Oleh karena itulah dikatakan sebagai metode tidak langsung. Metode pengamatan pengukuran selanjutnya adalah metode defleksi. Ini pengamatan dengan cara mengkonversikan penyimpangan jarum penunjuk instrumen pengukuran. Contohnya ini nanti yang akan banyak kita bahas adalah menggunakan multimeter ya, dimana dengan multimeter nanti akan bisa mengetahui, mengamati berapa arus yang mengalir terhadap suatu penghantar misalkan ya dalam satuan ampere. Nah, metode defleksi ini terjadi dalam contoh kasus multimeter itu karena terdapatnya perubahan pada sebuah jarum, tadi terdapat gerakan sebuah jarum. Dari sana nanti defleksi itu sudut ya, perubahan sudut yang terdapat di dalam jarum itu nanti menunjukkan berapa nominal dari arus yang sebenarnya, seperti itu. Begitu pula untuk tegangan dan lain sebagainya. Metode kedua adalah metode nol. Ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh suatu besaran dengan cara mengkalibrasikannya, di mana besaran hasil pengukuran itu nanti disamakan dengan suatu referensi standar. Ya, ini maksudnya kalibrasi nol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode substitusi. Ini merupakan semacam metode dari nol bagaimana yang di atas, di mana besaran yang akan diukur disubstitusikan dengan besaran referensi dan hasilnya adalah membandingkan kedua pembacaan tersebut. Keuntungan dari metode substitusi ini adalah untuk mengurai kesalahan yang sama pada kedua alat ukur ya. Ini metode untuk pengamatan sebuah pengukuran. Kesalahan pengukuran ya secara estimasi itu nanti ada dua. Pertama adalah kesalahan sistematik. Ini kesalahan yang berkaitan dengan alat ukur, metode pengukuran, dan faktor manusia. Berarti kalau misalkan alat ukurnya kalibrasinya sudah cukup lama ya, artinya umurnya sudah cukup lama sehingga perlu dikalibrasi awal. Nah, ini punya efek besar terhadap keakuratan dalam sebuah pengukuran. Kemudian metode pengukuran tadi yang saya sampaikan, pengamatan langsung dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh, termasuk dalam hal ini adalah faktor manusia. Contohnya adalah manusia yang punya kelainan mata ya, jadi entah minus atau plus atau silinder sebagainya, ketika membaca jarum defleksi dari jarum tersebut karena mengalami gangguan, maka kesalahan dalam membaca skala dari jarum tersebut ini juga cukup berpengaruh. Yang kedua adalah kesalahan acak. Ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan faktor non teknis atau sistematis, jadi kesalahan-kesalahan yang lainnya. Tipe alat ukur pertama adalah absolute instrument. Ini merupakan alat ukur standar yang memang sering digunakan di laboratorium dan sangat jarang sekali dijumpai pemakaiannya di pasaran lagi, dan ini biasanya digunakan sebagai standar dari sebuah alat ukur ya. Sebagai contoh misalkan tadi pernah menyinggung air raksa gitu ya. Mengapa kok raksa yang digunakan untuk termometer? Karena memang secara kimiawi raksa itu bereaksi terhadap sebuah perubahan suhu ya. Berbeda pulanya kalau misalkan termometer berupa termometer digital, itu nanti sudah berbeda kembali, artinya itu bukan merupakan absolute instrument. Yang kedua adalah secondary instrument. Ini merupakan alat ukur di mana harga yang dituju karena ada penyimpangan dari alat penunjuknya, dan ternyata dalam penunjukan ada penyimpangan, maka alat ini harus lebih dulu disesuaikan atau dikalibrasi lebih awal. Ini yang instrumen alat ukur ini yang sering sangat banyak sekali dijumpai di pasaran. Sebagai contoh misalkan avometer, multimeter, dan alat ukur lainnya, termasuk timbangan, entah itu yang digunakan untuk berat badan atau mungkin digunakan untuk perhiasan, atau bahkan sekarang ada yang digunakan untuk membuat kue, itu juga sama ya. Itu kan banyak sekali dijumpai di pasaran, sehingga biasanya kalau semakin lama digunakan itu keakuratannya juga semakin dipertanyakan, harus dikalibrasi ulang kalau seperti itu ya. Jenis alat ukur secara umum itu nanti terdapat alat ukur analog dan alat ukur digital. Kalau alat ukur analog itu instrumennya memang menggunakan pelatan-pelatan yang sifatnya adalah analog. Sebagai contoh adalah misalkan defleksi dari sebuah jarum tadi. Sebagai contoh misalkan di sini saya menyampaikan
multimeter ya, untuk mengukur besaran yang terdapat di dalam listrik ya. Berarti besarnya defleksi dari jarum itu nanti menunjukkan nominal yang diukur dari sebuah satuan tertentu ya. Dan sekarang banyak sekali alat ukur digital, sebagai contoh mungkin di sini juga ya. Ini mungkin berbedanya sebenarnya adalah bukan hanya berkaitan dengan masalah penunjukan saja. Kalau yang analog menggunakan jarum, digital menggunakan sebuah display, bukan di situ, tetapi secara mekanismenya pun berbeda. Kalau misalkan alat ukur analog itu masih menggunakan sebuah coil ya, kayak prinsip motor DC seperti itu ya. Tapi kalau misalkan alat ukur digital itu menggunakan sensor, baik sensor arus maupun sensor tegangan ya. Sehingga memang mungkin secara penggunaan mudah menggunakan digital, tetapi dalam kesempatan mata kuliah ini nanti akan dibahas lebih dalam mengenai alat ukur berupa analog, karena dasarnya dari sebuah alat ukur adalah di sini. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.